Oke, baiklah. Jadi kali ini saya akan mempelajari kembali menggunakan flashcard dari Notebook LM by Google. Mengapa foto udara dari misi ke-1 dan misi ke-4 perlu dilakukan editing color menggunakan Lightroom? Jawabannya itu karena misi 1 dan misi 4 kemungkinan itu bisa diambil pada waktu yang berbeda dalam satu hari. Misalnya misi 1 itu pada pagi hari akuisisi datanya, sedangkan misi 4 itu pada sore hari. Tentunya ada perbedaan pada pencahayaan dari mataharinya. Jadi editing color perlu dilakukan supaya eee, peta yang dihasilkan itu tidak belang-belang, jadi punya tingkat kecerahan brightness yang sama. Betul. Proses pengolahan foto udara terbagi menjadi 2 tahapan utama, yaitu pre-processing dan processing foto udara. Yeay. Terus, apa definisi dari tahap pre-processing dalam alur kerja pengolahan foto udara? Kalau tahapan pre-processing itu sendiri sebenarnya adalah tahapan sebelum kita melakukan pemrosesan lebih lanjut. Jadi di tahapan ini itu kita terlebih dahulu kita melakukan resize, setelah itu kita rename, setelah itu kita rotate, dan setelah itu barulah kita mengolah base stationnya supaya nanti base stationnya itu lebih akurat. Nah, jadi kita ikatkan ke stasiun course yang terdekat dari BIG SRGI. Nah, setelah itu barulah nanti didapatkan satu koordinat yang akurat dan presisi untuk base stationnya, dan itu bisa kita manfaatkan lagi untuk mengkoreksi atau memverifikasi koordinat dari hasil foto drone. Nah, setelah itu nanti kita akan mencocokkannya kembali. Setelah itu nanti juga eh, koordinat yang sudah didapatkan itu bisa kita pakai untuk mengolah, dan kita bisa pakai untuk melakukan geotagging atau menempelkan koordinat yang presisi, koordinat yang sudah terkoreksi pada setiap masing-masing foto udara. Nah, barulah setelah itu nanti bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Sip. Sebutkan 3 jenis data yang perlu dimiliki sebelum memulai pengolahan foto udara. Jadi data yang perlu disiapkan yaitu data dari base station, yaitu data dari base station yang kita dirikan di lapangan, kemudian data dari foto-foto udara yang raw atau mentah, kemudian juga data rover. Jadi data rover ini adalah data setiap koordinat yang dihasilkan dari drone. Data apakah yang berfungsi sebagai titik kontrol posisi dari foto-foto udara dan merupakan hasil rekaman GPS? Data dari base station, data dari base station. Tapi sebelum itu memang data dari base station ini harus diakurasikan dulu menggunakan data dari course. Betul. Apa yang dimaksud dengan data PPK dalam konteks foto udara? Data PPK atau Post Processing Kinematics. Hmm, apa ya ini ya? Apa ya? Lupa aku suka ini. Koordinat-koordinat foto udara yang dipahami sebagai data Renex rover drone yang merujuk pada metode penentuan posisi. Hmm, hmm, hmm. Jadi ini tadi data-data, oh ya PPK ya. Oh ya, isinya itu koordinat-koordinat foto udara yang disebut sebagai data Renex dari rover drone. Oh, oh, oh. Koordinat yang dari rover drone. Perangkat lunak apa yang digunakan untuk melakukan resize foto udara pada tahap awal processing? Kalau untuk resize itu kita pakai Riot, Radical Image Optimization Tool. Optimization Tool. Saat melakukan resize foto di Riot, berapa standar quality
yang harus diatur dan apa yang harus dilakukan pada checkbox metadata. Nah, untuk quality-nya itu di angka 75%, sedangkan checkbox-nya itu jangan sampai ada yang dicentang, karena kalau dicentang itu nanti bisa terhapus metadatanya. Apa tujuan utama dari tahap rename foto? Menggunakan bulk rename utility. Jadi tujuannya itu supaya nanti misalnya pada saat ada dinamika ataupun ada kesalahan pada salah satu foto, itu kita bisa tahu foto tersebut dari misi yang keberapa. Karena setiap foto itu nanti kita akan rename sesuai dengan misi penerbangan dari tiap drone-nya. Karena memang dalam satu hari itu drone bisa saja diterbangkan dalam beberapa kali. Dan untuk penerbangan yang pertama itu ditandai dengan misi satu, penerbangan kedua itu misi 2. Jadi kita bisa lebih mudah untuk mengidentifikasi yang mana yang bermasalah atau punya dinamika. Pada tahap rename foto, awalan apa yang ditambahkan ke nama file pada kolom prefix untuk misi pertama? M1 underscore. Apa tujuan dari tahap rotate foto dalam pre-processing foto udara? Jadi rotate ini fungsinya kita menyamakan orientasi untuk setiap foto saat ingin kita olah. Jadi untuk menyeragamkan, jangan sampai nanti fotonya ada yang dalam format potret. Jadi harus kita bikin semuanya landscape. Kapan pengolahan data base station diperlukan? Menurut alur kerja Mas Alfa. Pengolahan database station itu dilakukan setelah kita melakukan rotate. Jadi kita langsung olah dulu database station dengan kita ikatkan dengan stasiun CORS terdekat. Apa nih? Oh iya benar. Ketika di lokasi itu tidak ada titik kontrol atau BM dengan koordinat yang dianggap benar. Jadi kita harus lakukan pengolahan base station. Tapi kalau misalnya di lokasi itu sudah ada BM, sudah ada titik yang koordinatnya benar, ya nggak usah diolah lagi database stationnya karena udah pasti akurat, tinggal kita ikatkan dengan foto kayak gitu. Apa hasil yang didapatkan dari pengolahan data base station? Hasil yang kita dapatkan dari pengolahan data base station itu kita dapat koordinat yang akurat, hasil perbandingan dengan data course. Jadi koordinat ini nanti bisa kita pakai untuk mengkoreksi posisi foto-foto udara yang diakuisisi oleh drone atau rover. Website apa yang direkomendasikan sebagai solusi praktis untuk mengolah data base station secara online? Ini website dari NRTKBIG. Nah, pada website NRTKBIG, data dengan akhiran nama file apa yang dimasukkan pada tombol Add Rover Data untuk memproses base station? Rover. Seingatku ini data dengan akhiran O. Benar. Data dengan akhiran O. Mengapa penting untuk memasukkan antena type dan receiver type? Mengapa penting untuk memastikan antena type dan receiver type muncul setelah mengunggah data ke NRTKBIG? Karena kalau dia terbaca itu eh, dia bisa juga apa ya ini maksudnya? Memastikan antena type. Ya artinya filenya benar ya kan, artinya terbaca oleh software. Jadi ya tinggi dari antena itu bisa terdeteksi juga seharusnya. Mm-mm. Jadi informasi itu berfungsi sebagai versi tinggi alat yang penting untuk akurasi posisi vertikal. Sistem target apa yang disarankan Mas Alfas untuk pengolahan base station di NRTKBIG dan mengapa? Sistem target. Maksudnya? Apa ya?
Oh, sistem koordinat. Pada saat apa tadi? Sistem koordinat apa yang disarankan untuk pengolahan base station di NRTKBIG? Oh, iya, iya, iya. Jadi sistem koordinatnya itu pakai yang WGS 84 karena fokusnya pada koordinat geografis, latitude, longitude, bukan sistem proyeksi yang menganggap bumi datar. Jadi kalau di NRTKBIG untuk pengolahan base station kita pilih sistem koordinat WGS 84. Setelah pengolahan di NRTKBIG selesai, di bagian mana koordinat hasil pengolahan dapat ditemukan? Sebenarnya ini dapat kita temukan, dia nanti bakal masuk di email informasinya bahwa datanya udah selesai diolah. Tapi seingatku ini kita bisa klik tombol lihat result, see result kalau nggak salah. Nah, pada menu result kita klik full report. Nah, di bawah subjudulnya koordinat nanti ada informasinya. 3. Nilai koordinat apa dari laporan NRTKBIG yang akan digunakan untuk memproses data GPS? Oh, ini koordinat maksudnya latitude, longitude, dan ellipse height, tinggi ellipsoid, betul kan? Nah, betul. Selanjutnya, apa fungsi dari nilai 3D checking pada laporan NRTKBIG? Fungsi nilai 3D checking. Ini untuk kita melihat koordinat mana yang koreksinya itu lebih kecil dan artinya itu bisa kita gunakan sebagai koordinat untuk base station kita nantinya. Oh iya, benar. Menunjukkan stasiun referensi misalnya Bako atau CJKT atau CTGR. Yang mana sih yang memberikan ikatan paling bagus untuk base station? Sip. Yang mana? Salah. No, kok. Dalam pengolahan data GNSS based drone menggunakan perangkat lunak Leica Infinity, stasiun course diatur sebagai eh dalam pengolahan data GNSS based drone menggunakan Leica Infinity, stasiun course diatur sebagai reference dan base drone diatur sebagai rover. Soalnya course ini kan lebih akurat, jadi kita atur ini sebagai reference, terus base-nya itu sebagai rover. Ya benar. Saat mengolah data base station di MLIT Studio, dari mana asal nilai latitude, longitude, dan tinggi ellipsoid yang diinput? Ini kita dari pengolahan NRTKBIG kan. Jadi kan tadi kita ngolah data di BIG kan, misalnya untuk dapat stasiun mana yang itu mengikatkan paling bagus. Nah, nanti kita pilih yang stasiun itu biasanya kalau nggak salah ada langsung kelihatan koordinatnya. Betul nggak? Benar. Yang terdapat pada full report dari hasil pengolahan website NRTKBIG. Di MLIT Studio, file navigasi dengan akhiran nama apa yang dimasukkan ke kolom navigation? Akhiran N atau P? Oh, file dengan akhiran N atau P yang berisi data GNSS Nav Data. Nah, GNSS Nav Data ini maksudnya itu isinya bukan cuma sekedar dari satelit GPS, tapi juga termasuk GLONASS, ataupun Galileo, Beidou, dan ada satu lagi dari Jepang, saya lupa. Terus, pada tahap pengolahan data rover di MLIT Studio, file dengan akhiran nama apa yang dimasukkan untuk data drone? Data drone. O juga nggak sih? Benar. Nah, ya benar. Yang akhirnya akhir namanya filenya O. Pada tahap pengolahan data rover di MLIT Studio.
Heeh, untuk data drone. Terus jika hasil pemrosesan di Mlet Studio menunjukkan status single, titik merah semua, apa kemungkinan penyebabnya? Kalau ini misalnya titik merah single, itu bisa aja karena em, koordinat yang kita masukkan sebagai base stationnya itu salah. Oh, ini bisa juga kalau jarak baseline-nya terlalu jauh. Hmm. Apa prinsip yang paling penting yang harus dipenuhi saat melakukan checking jumlah koordinat dan foto? Prinsip paling penting, jadi harus kita eee, prinsipnya ya harus sama. Jadi antara jumlah koordinat itu misalnya jumlah koordinat yang altitude-nya rendah, itu kan ada kayak contoh itu sekitar ada 6 foto ya. Nah, dan di koordinatnya juga kita cek di event post itu juga jumlahnya harus 6 foto dan itu kalau dari uh, event post itu kan kita nanti convert dulu jadi CSV lalu kita buka di Excel biar lebih mempermudah untuk checking. Jadi kita bisa lihat di list paling atas kan itu ada 6 koordinat dengan altitude yang rendah atau masih di ground. Nah, terus yang di udara. Jadi kita cocokkan misalnya itu ada 6, yang di foto juga ada 6. Dan untuk yang di foto udaranya itu ada 1423 untuk koordinat, yang di foto juga harus sama. Dalam hasil pengolahan Mlit Studio, berapa persentase minimal yang diusahakan untuk solusi fix? Persentase kalau nggak salah minimal 90%. Oh lebih, harus lebih dari 90%, bukan minimal. Harus lebih dari 90%. Bagaimana cara membedakan antara koordinat titik di darat di ground dan di udara pada file event post yang dibuka di Excel. Jadi untuk cara membedakannya kita lihat dari nilai altitude-nya. Misalnya kalau nilai altitude yang di ground itu biasanya lebih rendah atau lebih jomplang daripada yang di udara. Misalnya di ground itu altitude-nya sekitar 854, terus di udara itu sekitar 1185. Jadi ada perbedaan yang jomplang antara keduanya. Betul. Dalam proses geotagging di MD Studio, file apa yang dimasukkan ke kolom timestamp? Timestamps. Ini file event post nggak sih? Benar. Biasanya ditandai dengan nama fix. Jadi file event post yang fix. Itu nanti yang kita masukkan ke kolom timestamp saat kita mau proses geotagging di MD Studio. Apa fungsi mengaktifkan tombol update original photos saat melakukan geotagging di Mlit Studio? Nah, jadi tujuannya itu supaya kita nggak perlu buat folder yang baru, karena itu bakal membuat memori kita cepat full. Jadi dengan kita update kayak gini, ya foto yang lama bakal terganti secara otomatis dengan foto yang udah di geotagging. Oke, setelah proses geotagging di Mlit Studio selesai, langkah verifikasi apa yang harus dilakukan? Setelah proses geotagging apa ini tadi? Setelah proses geotagging di Mlit Studio selesai, langkah verifikasi apa yang harus dilakukan? Oh, kita dengan cara kita lihat dulu foto yang terakhir yang ada di ground dengan foto pertama yang ada di udara. Jadi kita lihat apakah koordinat dari altitude-nya sendiri apakah udah masuk akal. Nah, karena kadang ada yang keselip. Jadi misalnya yang seharusnya itu koordinat di ground kan kisaran 854 malah jadi 1118 ataupun sebaliknya dengan dengan foto yang ada di udara. Jadi kita harus cek lagi. Yang kita jadiin patokan cuma foto terakhir di ground sama foto pertama di udara. Sip. Selanjutnya jika hasil geotagging di Mlit Studio terbukti salah,
Perangkat lunak alternatif apa yang disarankan untuk digunakan? Nah, kalau misalnya salah, kita bisa gunakan Agisoft Metasha Professional. Sip. Dalam perangkat lunak Leica Infinity, apa prinsip utama terkait tanggal data saat mengolah data GPS? Oh ya, jadi untuk data course yang kita unduh dari sRGI BIG itu harus punya tanggal yang sama dengan data saat kita penelitian di lapangan untuk pemetaannya. Jadi harus ada overlap. Betul. Bagaimana cara mengukur tinggi antena base station di lapangan? Kalau cara mengukur tinggi antena base station di lapangan itu sebenarnya kita juga bisa pakai meteran yang diukur dari titik tengah patok itu ke alat GNSS kita, ataupun kita pakai namanya apa ya, bipol kalau nggak salah ya, yang sebenarnya bipol ini lebih direkomendasikan oleh Mas Alpas. Mm-mm. Sip. Dalam Trimble Business Center, saat lokasi penelitian berada di Jakarta, sistem koordinat apa yang dipilih? Oh, kalau ini saya nggak terlalu hafal ya. Ini bisa kita lihat dari zona pembagiannya. Jadi kalau misalnya kita pakai UTM itu kan ada zona, misalnya ada 48S, ada 48N, dan kalau TM3 itu ada pembagian zonanya tersendiri yang pakai koma ya, pakai desimal kalau nggak salah. Ini 48S ya. Sip. Bentar. Pada pengaturan baseline processing di Trimble Business Center, mengapa tipe ephemeris diatur ke automatic? Hmm, Kenapa kita atur ke automatic ephemerisnya? Ini sebenarnya kan supaya dia bisa mendeteksi sendiri ya, tapi saya lupa. Coba cek. Agar perangkat lunak secara otomatis mendeteksi tipe ephemeris yang digunakan, yang biasanya, oh yang broadcast. Oh iya benar. Jadi memang untuk tipe ephemerisnya sendiri itu selain broadcast ada juga precise. Nah, tapi kalau precise ini kita harus pakai data dari eksternal, jadi kita download datanya baik itu dari ESA atau dari IGS. Dan itu kalau misalnya kita mau dapat presisi yang lebih 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 presisi. Nah, jadi itu kisaran sampai milimeter. Tapi kalau broadcast ini kan kita mau lebih cepat, ya memang akurasinya cuma sentimeter, nggak sampai milimeter. Untuk memastikan presisi pada menu baseline processing di Trimble Business Center, pilihan frekuensi sebaiknya diatur menjadi frekuensi, kalau nggak salah automatic. Karena frekuensi ini ada dua, ada single frekuensi, ada double frekuensi kalau nggak salah. Jadi ini pilih automatic. Oh, all frekuensi. Oh ya benar, all frekuensi. Hmm, Apa tujuan menaikkan nilai elevation mass, misalnya dari 10 derajat saat memproses data GNSS? Tujuannya, misalnya pada saat kita di lokasi yang obstruksi, misalnya ada banyak bangunan tinggi atau ada pohon, misalnya kita mendirikan GNSS di situ, kan itu kan terhalang bangunan. Jadi supaya meminimalisir sinyal yang terputus akibat dari eh, bangunan yang menjadi penghalang. Oh, untuk menghilangkan satelit dengan elevasi rendah yang sinyalnya rentan terhadap multipad akibat obstruksi. Mm-mm. Oh, berarti kalau ini, jadi satelit-satelit yang elevasinya rendah itu dihilangin karena sinyalnya yang rentan terhadap multipad akibat obstruksi seperti bangunan tinggi. Saat mengimpor data course ke Trimble Business Center, dua file apa yang paling utama untuk diimpor? Saat mengimpor data course ke TBC, ke Trimble Business Center. Oh, data Rinex dan juga data ephemeris. Benar kan? Data Rinex dengan akhiran O dan file ephemeris dengan akhiran N. Oh, itu tahun ya. Baru nggak juga 25 itu tahun. Di Trimble Business Center setelah mengimpor data course, bagaimana cara menetapkannya sebagai titik kontrol? Setelah mengimpor data course,
Oh, lupa saya. Mengimpor data course, bagaimana cara menetapkannya sebagai titik kontrol? Aku ingat yang Gleika. Oh, klik kanan pada titik course, terus pilih add koordinat, atur koordinat type menjadi control query. Oh, berarti ini waktu di lembar kerja kayaknya ya. Jadi saat kita ngimpor data course ke Trimble Business Center, bukan, salah, yang sebelahnya. Setelah kita impor data course ke Trimble Business Center, cara netapinya sebagai titik kontrol. Oh iya, yang saat dia berubah jadi segitiga bentuknya. Jadi kita klik kanan, benar. Jadi kita klik kanan itu pada titik yang ada di layar kerja kita di Trimble Business Center, klik kanan, habis itu kita add koordinat ya. Benar, kita add koordinat dulu. Add koordinat dulu, udah itu kita atur koordinat type-nya. Nah, type-nya ini kita ubah jadi control quality karena dia yang menjadi titik referensi utama yang lebih akurat untuk bisa nanti mengkoreksi file dari base station kita. Mm. Eh, Oh ya Allah. Apa arti dari solusi fix pada laporan pemrosesan baseline di di Trimble Business Center? Kalau fix itu artinya ya udah bagus ya. Kalau float itu nggak berhasil. Iya, memenuhi toleransi presisi yang ditetapkan, misalnya akurasi 1 cm. Oh iya benar. Jadi kalau misalnya udah fix, itu biasanya akurasinya itu sentimeter. Kalau misalnya untuk horizontal itu 1 cm, kalau vertikal itu sekitar 9 cm kalau nggak salah. Itu kalau contoh waktu praktek ya. Nah, jika ada satelit yang menunjukkan nilai residual yang besar pada laporan Trimble Business Center, jika ada satelit yang menunjukkan nilai residual yang besar pada laporan Trimble Business Center, tindakan apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan presisi? Nah, jadi caranya itu kita bisa masuk ke setting dulu, habis itu kita masuk ke, kalau nggak salah namanya satellite, terus kita periksa untuk berdasarkan report tadi, satelit dengan kode apa itu yang residualnya besar. Jadi kita bisa hilangin centangnya pada saat di setting satelit. Itu kita bisa hilangin centangnya untuk meningkatkan presisi. Nah, iya. Lebih tepatnya di setting baseline processing satellites. Nah, itu kita bisa proses ulang. Berarti setelah itu kita bisa proses ulang ya. Hmm, apa yang dimaksud dengan windowing atau widowing ya? Dalam konteks pengolahan GNSS. Jadi windowing ini kita kayak menghilangkan juga kalau nggak salah untuk satelit-satelit yang residualnya besar. Atau gimana? Ya, menghilangkan cycle sleep atau sinyal satelit yang terputus-putus akibat halangan seperti bangunan atau pohon. Ya, jadi pada saat kita lihat report, itu nanti ada report yang ngeliatin kita garis sinyalnya. Kalau misalnya lancar ya garisnya bakal bagus lurus aja dari awal sampai selesai. Tapi kalau misalnya garisnya ada putus-putus, atau ada titik-titik hitam atau ada celah kosong, itu artinya ya terputus-putus kayak gitu ya. Jadi kita bisa lakuin windowing untuk menghilangkan cycle sleep atau saat dimana sinyal satelitnya itu terputus-putus. Nah, apa perbedaan mendasar antara sistem koordinat geografik dan sistem koordinat proyeksi? Kalau geografik sendiri itu sistem koordinatnya, Mmm, iya, dia mengikuti bentuk bumi, yang sebenarnya, yaitu geoid. Jadi, kalau sistem koordinat proyeksi itu dia, menganggap, bahwa bumi itu datar. Jadi bukan maksudnya bumi itu datar ya, tapi dia memproyeksikan ke bidang datar. Jadi dia pakai sistem koordinat proyeksi. Kalau misalnya kita mau buat peta tuh kayaknya, peta cetak ya. Nah, ya, jadi geografi menganggap bumi bulat atau geoid dengan satuan derajat. Jadi kalau misalnya geografik itu satuannya derajat, menit, detik, sedangkan proyeksi itu menggunakan satuan meter dan dia anggap bumi datar. Mengapa tidak boleh melanjutkan proses KM Lead Studio jika hasil pengolahan base station berstatus float? Karena, misal contoh,
kita Nah, sambungannya, mengapa tidak boleh melanjutkan proses ke mLead Studio jika hasil pengolahan base station berstatus float? Karena kalau diterusin, ini bisa menyebabkan hasil pemetaan kita itu tidak presisi. Jadi, misalnya yang seharusnya kita lagi di tengah-tengah lapangan basket, tapi kalau misalnya lagi statusnya float, itu bisa aja mendeskripsikan bahwa pada saat difoto kita bukan di tengah lapangan basket, melainkan ada di luar lapangan basket. Jadi itu bisa sangat krusial dan berpengaruh besar terhadap presisi hasil pemetaan kita. Mhm. Kapan waktu terbaik untuk mengunduh data CORS jika pemetaan drone selesai pada jam 3 sore? Nah, itu sekitar jam 9 ya, jadi ada kurang lebih rentang waktu selama 6 jam. Kalau misalnya kita itu memang kepepet dan mau untuk mengolahnya lebih segera ya, jadi kalau kita mau buru-buru cepat ngolahnya, ditunggu progres atau deadline, jadi kayak gitu. Tapi alangkah bagusnya kalau misalnya kita nggak terlalu diburu deadline, kita download datanya pada keesokan harinya supaya dapat data perekaman stasiun course itu yang 24 jam. Sip. Dalam pengolahan data GNSS untuk base drone, prinsip pengolahan data yang digunakan adalah dalam pengolahan data GNSS apa ya? Static mode radial ya? Kalau nggak salah. Static mode radial kalau nggak salah. Nah, benar. Static mode radial. Jadi, dalam pengolahan data GNSS untuk base drone, prinsip pengolahan data yang digunakan adalah static mode radial. Apa tujuan utama dari pengikatan data GNSS base drone ke titik kontrol seperti CORS? Nah, ini yang tadi sudah aku jelaskan di awal bahwa supaya titik base drone kita itu benar-benar akurat sesuai keadaan yang sebenarnya. Karena memang eh, apalagi kalau misalnya di lapangan itu nggak ada titik kontrol yang koordinatnya handal atau bisa diandalkan. Jadi kita butuh titik course yang pasti ini untuk bisa mengikat titik base drone kita supaya benar-benar akurat posisinya. Nanti kalau udah akurat baru kita bisa pakai base drone kita untuk mengkoreksi lagi koordinat dari foto-foto udara yang diambil oleh rover atau drone kita. Hmm. Nah, pada alur kerja menyemas alpas setelah geotagging berhasil dan diverifikasi, tahap selanjutnya adalah pengolahan di perangkat lunak Agisoft. Betul? Salah. Ada Lightroom dulu ya. Oh iya benar. Sampai ada Lightroom dulu. Mungkin setelah itu baru Agisoft ya. Setelah geotagging. Jadi biar nanti bisa disamain dulu warna dan kecerahannya. Yang terakhir, jika satu drone terbang 10 kali di lokasi yang sama selama beberapa hari, nggak mengapa disarankan untuk memasang patok permanen untuk base station. Jadi, supaya kita itu nggak perlu berulang kali mengolah data base station. Jadi, kita dirikan patok supaya kita tahu mana sih titiknya itu yang benar-benar akurat ya, yang benar-benar handal itu. Jadi kita bisa pakai yang itu aja, nggak perlu berkali-kali. Ya, lebih efisien. Yay, great job. Good content. Sip, selesai.